Suami, ya Allah tolong, itu istri kamu lagi mau melahirkan. Melahirkan itu 50-50 ya, 50-50 ya kesempatan hidupnya ya, antara hidup atau mati ya. Itu istri kamu lagi bertaruh nyawa. Kok bisa nggak mau dirujuk gitu? Sedangkan udah dijelaskan sedemikian detailnya sama bidannya kalau harus dirujuk gitu loh. Tadi maafnya ngomong, Pak, maaf banget kalau istrimu kenapa-napa pada waktu melahirkan. Maafnya ngomong, misalnya meninggal gitu. Lu ngapain? Kawin lagi? Ah, anjir. Hola netizen yang maha benar. Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu mertua melarang menantunya yang mau melahirkan untuk dirujuk ke rumah sakit padahal sudah pecah ketuban 12 jam. Atas kejadian tersebut, bayi yang dikandungnya meninggal dunia. Dilansir dari akun TikTok @lailatulbadriah17 pada Sabtu 17 Juni 2023, seorang ibu mertua yang bersikukuh tidak ingin membawa menantunya yang mau melahirkan untuk dirujuk ke rumah sakit dengan alasan supaya melahirkan secara normal atau tidak mau dioperasi. Awalnya sang mertua dan suaminya membawa istrinya ke bidan, namun ditolak dan diminta untuk segera ke rumah sakit. Selain itu juga sang bidan menanyakan alasannya. Jika terkendala biaya kan sudah ada BPJS. Bidan pun sangat menyarankan untuk segera dirujuk ke rumah sakit, takutnya ada apa-apa. Harusnya bertindak di rumah sakit. Bidan sudah upaya di sini. Berhubung pemeriksaan partograf sudah melebihi, ya, udah harus bertindak, kewajiban kita merujuk. Sudah merujuk juga kita konsul, udah ACC ke rumah sakit umum. Ternyata pasien menolak. Alasannya apa? Harus ada alasan tuh. Masih seger kene bae Kan menurut pemeriksaan bidan kan udah harus dirujuk. Bidan yang tahu. Emang iya, cuman kan kalau pihak kita yang nggak mau, kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa gitu ya, walaupun ada apa-apanya gitu Pak. Atau orangnya sama suaminya aja nggak mau kita. Alasannya apa, Mas Chandra? Apa Biaya punya BPJS. Bukan karena biaya ya. Karena biaya kan kita ada BPJS ya. Tadi udah ada BPJS, cuman gitu doang ya alasannya. Karena budaknya ini belum mau ya, maunya gimana nanti aja, mau sabar aja dulu katanya nanti aja. Iya, Terus mau pulang dulu hari ini, alasannya cuma gitu aja. Karena dia kan masih Ya kalau katanya kalau udah itu siap katanya. siap kalau misalnya Nunggu malam ini. Hamang nggak mau ini, soalnya ini harusnya sekarang. Kalau ada apa-apa nggak mau tanggung jawab, hanya harusnya kan sekarang dirujuknya. nggak akan minta pertanggungjawaban dari siapapun juga ya, karena ini kan bukan kesalahan dari bidan, bukan dari siapa-siapa, dari desa udah yang ngasih saran kecamatan ya. ini. Dari kecamatan Ini orang anak ibu berarti. Anak ibu. Minantu, ini meminantu. Ibunya yang mana ini? Itu yang di luar. Kalau ibunya sih mau Terus dari rumah sakit. dari ibu bidan gitu, atau segitu udah baik lah, udah lengkap gitu, jadi udah 100% lah bagi saya, 100% bagi saya ke ibu bidan. Cuman sayanya nggak maunya alasannya ya, soalnya ini kan budaknya nggak mau, masih sehat. Punten ini Bu, apakah Ibu ada solusi lain di rumah, bisa ke dukun kemana gitu, atau udah ada rencana gitu? Kalau solusi lain ya Mau diperiksanya gitu? Kita nggak Takutnya ada. khawatir gitu doang, Ibu di rumah oh, ada dukun, nanti saya ke dukun. Kita nggak ada, cuman bagi keluarga saya, bagi bapak, bagi suami, bagi semua keluarga gitu ya, dari pihak saya tadi bawa pulang aja dulu gitu, cuman gitu doang. Nggak mau nunggu hari malam ini di rumah sakit gitu doang. Pulang aja dulu. Jadi di situ aja di rumah. Gimana nanti dulu. aja? Nah, Iya, di sini lagi begitu. Di rumah di mana? Kota. Dekat ini. Iya bagus. Dan segitu doang alasannya. Nah, Dalam postingan selanjutnya, pihak puskesmas mendatangi rumah ibu hamil tersebut untuk segera dirujuk ke rumah sakit. Namun pihak keluarga bersikukuh menolaknya hingga pada akhirnya sang bayi tidak bisa diselamatkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Nah, ini kejadian terulang lagi. Sebenarnya sering loh kejadian kayak gini. Cuman yang viral baru-baru ini. Nah, nih teman-teman. Di video tersebut nampak ya, yang ditanya tidak mau merujuk itu adalah suami beserta keluarga besar suami. Sedangkan keluarga besar istri beserta pasiennya itu mau dirujuk ya. Kenapa ya? Selalu kejadiannya tuh kayak begitu loh. Hampir rata-rata seringnya dari pihak keluarga laki-laki
dan suami itu terhasut. Itulah pentingnya seorang suami itu mempunyai ketegasan. Ya keluargamu gak akanlah minta pertanggungjawaban nantinya, tapi kan yang rugi siapa? Yang rugi istrimu, yang rugi keluarga dari istrimu kalau sampai ada apa-apa. Ya enggak, udah deh ikutin saran dan arahan dari tenaga medis. Jika rujuk harus rujuk. Mau sedikit komen. Kalau aku pribadi ya, dulu istriku juga 2022 kan lahiran juga. Dia dapat rujukan dari bidan juga, suruh operasi. Nah, meskipun kita di rantau juga gak ada siapa-siapa, ya kita upayakan usaha sendiri gitu. Kalau misalnya kita nggak punya duit atau nggak punya BPJS, ya kita usaha dong, jual apa atau pinjam ke siapa. Yang penting tuh 2 nyawa tuh terselamatkan. Kalau misalnya dengan kekeh seperti itu, dia kan padahal punya BPJS. Kalau BPJS kan juga gratis kan. Kalau ada terjadi apa-apa, itu nanti yang disalahkan siapa? Emang nggak nyesel? Kok bisa sih suami yang ada di video itu kok bisa masih cengar-cengir. Suami, ya Allah tolong, itu istri kamu lagi mau melahirkan itu 50-50 ya, 50-50 ya kesempatan hidupnya ya, antara hidup atau mati ya. Itu istri kamu lagi bertaruh nyawa, kok bisa nggak mau dirujuk gitu, sedangkan udah dijelaskan sedemikian detailnya sama bidannya kalau harus dirujuk gitu loh. Jadi maafnya ngomong, Pak, maaf banget kalau istrimu kenapa-napa pada waktu melahirkan, maafnya ngomong misalnya meninggal gitu, lu ngapain? Kawin lagi? Anjir, ya Allah gue kesel. Enggak, lagian gini loh ya, kita sebagai perempuan, kalau emang suami kita menyek-menyek, nggak jelas gitu, udah deh kita aja yang ngambil keputusan. Orang ini nyawa kita kok, ya kan? Kalau kita mati yang rugi siapa? Kita. Anak kita dapat apa? Dapat mak tiri. Suami kita kawin lagi. Lagian, ya ampun, ini nyawa, jangan main-main, say. Gini, pendidikan terakhir aku juga kebidanan, walaupun aku sekarang sudah tidak bekerja lagi, tapi dari lulus kuliah sampai 2016 aku masih kerja di rumah sakit, dan kadang aku bantu persalinan juga di kliniknya kakak aku, karena kakak aku ada klinik mandiri. Jadi yang namanya bidan itu punya alat, dia itu kayak kalau kita sebutnya partograf. Partograf itu fungsinya adalah sialan motor berisik. Fungsi dari partograf adalah memantau kemajuan persalinan. Kalau sekiranya persalinan itu tidak maju-maju dan menunjukkan gejala kalau misal udah pecah ketuban, detak jantung bayinya itu sudah tidak beraturan, itu udah salah satu alasan untuk merujuk. Kenapa? Takutnya kenapa-napa. Misalnya kayak bayinya fetal distress. Fetal distress itu ditandai dengan detak jantung bayinya itu udah nggak beraturan lagi karena ketubannya sudah pecah duluan. Itu bahaya loh, ya bahaya. Entah nanti bayinya yang kenapa-napa, istrinya yang kenapa-napa. Tolong ya buat perempuan yang mau melahirkan, itu kalau misalnya ada apa-apa, nurut sama nakesnya. Nggak usah nurut sama suamimu kalau suamimu nggak bener, say. Ini urusan nyawamu sendiri. Mohon maaf cinta, perempuan kalau mati metong nih ya, lakinya kawin lagi. Nggak mungkin ya. Jadi sayangi nyawa kita sendiri, sayangi nyawa anak kita ya. Nggak usah cengenges ya. Nurut sama suami. Suami ngapain diturutin kalau bentukannya kayak gitu? Istri mau bertaruh nyawa, cengar-cengin, gak ada panik-paniknya. Iya, gue kalau di situ ya, kalau gue keluarga lu ya, gue jambak lagi. Ih, kesel. Nah, contohnya seperti ini, Besti. Kenapa kita sebagai perempuan, kita sebagai wanita, kui harus tegas dan punya pendirian. Adewe keadaan hamil besar mau melahirkan, terus si bidan udah menganjurkan kita untuk dirujuk. Tapi sing lanang bojomu yo mek cengenges isik kober-kober cengengesan. Iki padahal si istri kuwi antara hidup dan mati lho. Wong ape melahirkan itu antara hidup dan mati lho, boy. Iki si mertuane yo ngono. Ngomongi enggak apa-apa ini anaknya maksudnya masih sehat-sehat saja ngono. Padahal duwe BPJS lho ya. Berarti kendalanya mungkin untuk biaya apa biaya nunggonine ya mbuh neh wi aku beda wi yo enggak ngerti. Padahal mertuane kan yo sama-sama perempuan. Kudune ya sama-sama ngerti dan lek dijelaskan kudune iki luwih paham lek emang resikonya melahirkan kuwi iki emang toh nyawa ngono. Entah itu nyawa si bayi atau nyawa si ibunya. Nek adewe dadi wong wedok seperti itu, yo adewe sing meteng, adewe sing ngeyel, wayahe dirujuk yo wis, aku mau dirujuk. Aja mek meneng ae. Engko adewe amit-amit ya, amit-amit iki hal terburuk ya, umpama hal-hal terburuk. Adewe mati, bojone adewe iso rabi neh. Maratuane adewe iso duwe mantu neh. Ngono. Sing susah sapa? Adewe panggan.
lek anaknya dhewe gak duwe ibu. Urung neng kok lek resiko amit-amit jika janinnya yang meninggal. Wi uang sing paling sedih, paling terpukul, pokoknya paling koyo ngerasa menyesal banget mesti ibuke. Mesti ibuke gak kira bojone sing lanang ya gak kira sing lanang, gak kira marotuane. Mesti sing paling menyesal adewe sing wis ngimbul 9 wulan selama 9 wulan. Jadi ngopo adewe kudu tegas dan kita bisa mengambil keputusan sendiri tanpa wong liya, maksudnya tanpa mertua atau orang tua apa tanpa suami. Ya kudune karo suamine iki mau sih lek hal-hal seperti ini. Ya karena itu menyangkut nyawa kita, guys. Menyangkut nyawa kita dan nyawanya buah hati. Karo Bu Bidane wis dielek nih, tapi si mertuane sik keke. Iya nanti nggak akan minta pertanggungjawabannya Bu Bidan karena ini bukan salah Bu Bidan. Woi Bu, kuwi mantumu lagi taruh nyawa sing nang jerone kuwi bakal cucumu, bakal putumu ngono lho. Ngene nang ngendi? Please gek sing lanang mek entuwol emosi. Ini yang aku tahu ya, maaf kalau salah. Kalau rujukan seperti itu kan harus ada tanda tangan suami ya. Kalau nggak salah ya, maaf kalau aku juga kurang tahu. Sepengetahuanku kayak gitu. Kalau nggak bisa ditandatangani, nggak bisa dirujuk gitu kan. Nah, ini pelajaran untuk laki-laki yang sudah menikahi anak orang, ya kan? Seharusnya kamu tahu, Mas, Bapak, tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang suami. Jangan sampai kamu malah membahayakan istri dan anakmu ya. Jadi kamu harus tahu nih, ijab kabul itu bukan hanya sekedar saya terima nikah dan kawinnya. Nah gitu loh, tolong ya. Pagi-pagi udah dibikin greget ya, say, sama ini yang lagi viral. Nyawa ibu dan anak itu bukannya yang bisa dipermainkan ya. Aku greget banget loh ya. Gimana suaminya itu nggak bisa mengambil keputusan. Inilah pentingnya pendidikan dan pentingnya pengetahuan yang lebih luas. Karena apa? Jangan menganggap pecah ketuban terus santai aja nggak mau dirujuk. Itu anak di dalam perut bisa kemungkinan akan meninggal. Karena apa? Meminum air ketuban. Dan aku lihat ibu mertuanya harusnya lebih gesit. Kalau suaminya nggak mau, ya orang tuanya lah, orang tua dari istrinya yang harus gesit. Kalau memang mereka menginginkan kehadiran anak tersebut. Sekarang pecah ketuban tanggal berapa? Dibawa ke rumah sakit tanggal berapa? Dan ini pun tidak ada tindakan apapun, bahkan malah milih untuk dibawa pulang, dilakukan lahiran oleh bidan. Proses itu kan lama, karena gini ya, pengalaman anak saya sendiri yang sudah pecah ketuban dan dokternya waktu itu bidannya lalai sedikit karena bidan baru ya. Untungnya bersyukurnya ada bidan yang lama yang sudah senior, dia mengatakan ayo waktunya ibunya udah lahiran. Itu aja anak saya sampai biru, padahal cuma berselang 5 menit, nggak sampai sih 5 menit, 2 atau 3 menit itu, karena dia sudah meminum air ketuban tuh banyak. Apalagi ini yang sudah berhari dari tanggal 11 dibawain tanggal 12 dan belum ditangani juga. Resiko kematian itu sangat tinggi. Bapak, Ibu, tolong ya kalau ini nyampe ke mereka, tolong harap lebih banyak mencari tahu, lebih banyak untuk mencari ilmu dengan handphone yang kalian miliki, karena sekarang ilmu itu bisa dicari di mana aja, di YouTube bisa, di Google ada, nggak harus sekolah lagi, asalkan kita mau mencari tahu. Sampai sekarang aku nggak tahu ya ini kabar berikutnya bagaimana, belum ada lanjutannya juga aku lihat. Ya aku cuma berdoa supaya ibu dan bayinya selamat, bayinya selamat, lahir dengan selamat, itu saja. Karena resiko kematian itu sangat besar, apalagi kalau sudah pecah ketuban gitu loh. Jangan menyepelekan, uang bisa dicari, tapi nyawa, keselamatan itu nomor 1. Ini juga pesan untuk semua orang di luar sana, baik laki-laki ataupun mau perempuan, tolong jangan mengesampingkan sesuatu yang darurat. Uang bisa dicari, apalagi kalau sekarang ada BPJS semua sekarang lebih ringan, lebih mudah ya. Terima kasih, selamat pagi.